Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Cerita Islami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Akhi dan Ukti serta teman-teman yang saya sayangi. Halo teman-teman saya semua. Perkenalkan, nama saya Nabil. Saya hadir di sini untuk bercerita. Kira-kira cerita apa ya? Saya akan bercerita tentang kisah seorang pemuda yang namanya sangat terkenal di langit. Wah, kok bisa ya? Siapa sih sahabat tersebut? Mau tahu tidak? Beliau adalah Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah di langit. Wah, kok bisa ya hal ini terjadi? Karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah pemuda yang berasal dari Yaman. Sejak lahir ia dikasih Allah Subhanahu wa taala penyakit sofar, bintik-bintik di seluruh badannya. Uwais tinggal bersama ibunya yang buta dan lumpuh. Meskipun hidup miskin, Uwais tetap bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Seluruh permintaan ibunya akan ia berusaha penuhi. Suatu hari ibunya memanggil Uwais. "Uwais, anakku, kemarilah nak," kata ibunya. "Wahai ibu, adakah yang engkau butuhkan?" "Anakku, sepertinya umur ibu tidak akan lama lagi. Oh, ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud," kata ibunya Uwais. "Jangan kata seperti itu ibu. Katakanlah padaku apa permintaan ibu. Sebelum waktu itu tiba, ibu ingin sekali melaksanakan haji." Mendengar perkataan ibunya, Uwais pun terdiam sambil berpikir. "Saya ingin sekali mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar. Saat waktu itu tiba, saya akan mencari cara untuk pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji." "Terima kasih anakku." Mendengar perkataan Uwais, ibunya senang dan langsung memeluknya sampai menangis terharu. "Ya Allah, bagaimana hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta, sedangkan jarak Mekah dari Yaman dari Yaman sampai ke Mekah sangatlah jauh. Biasanya orang pergi naik unta atau seekor domba. Seekor domba pun saya tidak punya, apalagi unta." Uwais berpikir dan akhirnya mendapatkan satu ide. Keesokan harinya, Uwais bergegas ke pedagang dan membeli seekor anak domba dan menggendong sampai ke atas bukit. Setiap hari Uwais pun menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang yang melihat Uwais menggendong anak domba pun tertawa. "Ah, dasar Uwais, masa kambing digendong sih? Dasar orang gila. Uwais sudah gila." Uwais tidak menghiraukan perkataan orang lain. Yang di pikirannya saat itu adalah ibunya. 8 bulan pun berlalu dan datanglah musim haji. Anak domba yang dulunya kecil sekarang bertambah besar dan beratnya mencapai 100 kg. Sedangkan Uwais
badannya semakin kekar dan kuat. Semua orang tahu. Kini semua orang tahu apa yang dilakukan Uwas adalah untuk pengorbanannya kepada ibunya. Uwas pun menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besar cinta Uwas kepada ibunya. Sesampainya di Mekah, Uwas tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, hamdah wan nikmata laka wal mulk la syarika labbaik. Jangan mengganggu dulu. Setelah bertawaf, mereka pun berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, ampunilah dosa ibu hamba ya Allah. Ibunya pun heran, kenapa Uwas mendoakannya? Uwas, anakku, kenapa kamu mendoakan ibu? Kenapa kamu tidak mendoakan dirimu saja? Sedangkan kamu juga punya penyakit. Wahai anakku, kata ibunya. Uwas pun menjawab, dengan diampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Maka cukuplah ridho ibu yang mengantarkan ke surga, kata Uwas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak itu. Seketika penyakit safar yang diderita Uwas pun sembuh.